Salam, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari yang luar biasa ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Saudara yang terkasih, hari ini saya akan berbicara beberapa bagian. Yang pertama adalah jangan menengok ke belakang atau jangan melihat ke belakang. Dalam Ibrani 11 ayat 15, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Jika Abraham dan Sarah ingat akan negeri yang mereka tinggalkan, mereka akan tergoda untuk kembali. Namun mereka tidak ingat akan negeri itu, mereka bahkan tidak tergoda untuk kembali. Sungguh sebuah pewahyuan yang luar biasa. Godaan mereka terhubung dengan pikiran mereka. Saudara tidak dapat digoda dengan sesuatu yang tidak Anda pikirkan. Saudara akan tergoda dengan hal-hal apa yang sebenarnya Anda pikirkan. Ya, jadi kalau saudara memikirkan melakukan hal-hal yang jahat, maka Anda akan tergoda untuk melakukannya. Jadi dimulai semua dari pikiran kita. Karena itu penting sekali kita untuk mengendalikan pikiran kita. Maka kita akan dapat menghindari godaan. Amin. Kita dapat kuat di dalam Tuhan jika kita menolak untuk digoda. Ya, sama seperti kisah si Yusuf. Ya, kalau Yusuf ini dia mulai difitnah. Ya, di pikiran dia itu udah, wow, saya difitnah. Ya, dia digoda. Wow, saya digoda di pikiran dia, tapi dia menghindar. Dia pergi, dia tinggalkan istri raja, sehingga dia tidak jatuh dalam godaan. Dengan mengendalikan pikiran kita dapat melakukan itu. Banyak orang percaya berusaha mengendalikan tindakan-tindakan mereka, tapi tidak menyadari bahwa tindakan adalah hasil langsung dari cara kita berpikir. Saudara, sering sekali kita capek dengan apa yang kita lakukan. Tanpa kita sadari sebenarnya kita harus rubah dari apa yang kita pikirkan. Seringkali orang mengizinkan diri mereka untuk memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya mereka pikirkan. Dan kemudian ketika godaan datang, mereka bergumul untuk tetap setia kepada Allah. Mereka seringkali bertanya-tanya mengapa mereka selalu tergoda. Itu karena apa yang sedang mereka pikirkan. Allah telah memanggil kita semua untuk meninggalkan segala sesuatunya di belakang. Mungkin bukan meninggalkan sebuah negeri, tapi mungkin meninggalkan sebuah gaya hidup atau teman-teman tertentu. Mungkin ada kebiasaan atau hobi yang ia minta untuk kita lepaskan. Rahasia untuk menjauh dari mereka bukanlah berkubang dalam mereka. Berpikir, bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau ini? Selalu merupakan pembunuh iman. Bagaimana kalau saya tinggalkan teman saya yang ini yang sudah merusak hidup saya? Kita pikirkan lagi, kalau saya tinggalkan, nanti mereka akan membenci saya. Ya, itu membuat iman kita terbunuh. Kita tidak perlu melihat ke belakang. Kita harus melihat ke depan pada apa yang Allah telah janjikan kepada kita dan panggilannya kepada kita. Hari ini, saudara yang terkasih, alihkan pemikiran Anda dari apa yang telah Anda tinggalkan di belakang kepada apa yang Anda nantikan di masa depan dalam hidup Anda dalam Yesus Kristus. Lihatlah ke depan melalui iman pada panggilan Allah untuk saudara dan semua saudara dan saudari yang dengannya saudara akan melakukannya. Saudara akan menemukan bahwa pikiran-pikiran positif saudara akan memberi saudara pengharapan daripada godaan. Saudara yang terkasih, cara terbaik untuk menghindari godaan adalah pikiran saudara harus dirubah. Yang kedua, menggantikan pikiran yang jahat. Dalam ayat Ibrani 11 ayat 16 mengatakan, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Saudara tidak dapat menyingkirkan pikiran-pikiran negatif dengan menghardik mereka. Pergi kau pikiran negatif. Pikiran-pikiran yang tidak diinginkan harus digantikan dengan yang baru. Saudara tidak bisa hanya bilang saya tidak mau lagi memikirkan yang negatif, tapi saudara tidak memikirkan pikiran yang positif. Ini nggak boleh sebelah beratnya, harus imbang. Jika saudara meninggalkan cara berpikir yang lama, maka cara yang berpikir yang baru harus ada di dalam pikiran kita.
tidak hanya sekadar melepaskan pikiran yang negatif, tetapi juga harus memasukkan pikiran yang positif dalam pikiran kita. Ya, tidak hanya menghardik saja, tapi kita harus menggantikannya. Jangan pikirkan sebuah apel di dalam nama Yesus. Apa yang sedang memikirkan tentang apel-apel? Tentu saja iya, berusahalah untuk tidak memikirkan tentang sesuatu yang hanya membuat saudara memikirkannya lebih lagi. Ya, tidak. Saudara tidak bisa hanya berpikir apel dan apelnya nongol. Tidak, saudara. Saudara pasti punya pemikiran yang lain gitu. Jadi kalau kita selama ini sering menjadi orang yang berasumsi negatif, sekarang kita harus melihat lebih positif. Oh, sekarang saya tobat, saya tidak mau lagi berasumsi negatif terhadap orang, beranggapan negatif terhadap orang. Ya, ini tepat sekali saudara memikirkan seperti ini, tapi harus memasukkan pikiran yang positif. Daripada memikirkan tentang apel, coba ubah perhatian Anda kepada stroberi. Lihat sebuah stroberi merah yang bulat dan indah, pikirkan tentang betapa manis rasanya. Bayangkan seluruh ranting pohon stroberi dengan semua beri enak yang memohon untuk dipetik. Atau pikirkan tentang pisang. Lihatlah standar pisang. Bayangkan pergi ke beberapa pulau tropis dan Anda memetiknya sendiri. Bukankah itu akan hebat? Jika saudara meneruskan serangkaian pikiran itu dalam waktu singkat, saudara akan melupakan tentang apel yang tadi saudara pikirkan. Saudara hanya dapat menyingkirkan pemikiran-pemikiran dengan menggantikan mereka dengan pemikiran-pemikiran yang lain. Upaya apapun untuk menghindari pemikiran negatif atau berdosa sebenarnya malah memperkuat pegangan mereka pada saudara. Cara yang lebih baik adalah dengan menggantikan mereka dengan pemikiran Allah dan firman-Nya. Ketika saudara membaca firman-Nya, pemikiran-pemikirannya mulai mendominasi pemikiran saudara. Dan dengan segera pemikiran-pemikiran negatif itu akan lenyap. Amin. Abraham menemukan sesuatu yang lebih baik untuk dipikirkan daripada yang ia tinggalkan. Ia merindukan sebuah negeri yang lebih baik. Allah telah memberi saudara sebuah kehidupan baru dalam Kristus Yesus. Dan saya yakin saudara memiliki sesuatu yang indah untuk dipikirkan hari ini. Saudara yang terkasih, Abraham meninggalkan sanak saudaranya. Ya, dia hanya membawa satu ponakannya, si Lot. Dia ingat, ya betul, dia ingat akan kampung halamannya. Dia ingat bagaimana enaknya di sana. Tapi dia hanya ingat itu dan dia ganti. Dan dia bilang, kita akan pergi ke negeri yang lebih baik. Saudara yang terkasih, hari ini kita belajar untuk tidak menengok ke belakang dan menggantikan pikiran kita yang jahat. Ingat saudara, ketika saudara mengubah cara berpikir saudara dari yang negatif, tidak bisa hanya berbicara. Saudara harus memasukkan lagi pikiran yang positif dalam diri saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Bapak buat kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Bapak, kami mau setiap firman-Mu yang kami baca itu akan mendominasi pikiran kami sehingga kami menjadi orang yang lebih memikirkan yang positif, berasumsi positif, menilai secara positif. Tolong kami Bapak, karena firman-Mu lah yang terus berkuasa atas kami. Terima kasih. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.